Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penggunaan internet lebih efisien di era milenial. Perkenalkan, nama saya Abdullah Majid Fadluroman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Valentina Nurkrisnyanisi. Saya bertugas menjadi notulen. Perkenalkan, nama saya Ragil David sebagai Taiwan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas silakan maju. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Selanjutnya adalah sambutan ketua panitia. Untuk yang sambutan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bu Binsar sebagai Dewan Juri serta teman-teman semuanya yang saya sayangi. Semoga di acara debat kali ini semua berjalan dengan lancar, baik dari tim afirmasi maupun dari tim komposisi. Saya kira cuma itu sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ketua panitia. Selanjutnya adalah masuk sesi acara. Yang pertama adalah sesi 1, pembacaan topik debat. Yang kedua adalah sesi 2, antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Dan sesi ketiga, penonton memberikan pertanyaan. Adapun konstitusi debat bahasa Indonesia kelas 10 IPA 5. Pertama, format debat bahasa Indonesia dalam satu round debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. Yang kedua, setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebagai pihak
pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu penyampaian pidato adalah 7 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit di babak kedua. 4. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh tim pengatur waktu atau timer. 5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. Yang keenam, pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah 6 pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat. Yang ketujuh, selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenakan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. Yang terakhir atau 8, tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2. Syarat dan ketentuan. 1. Setiap kelas hanya dapat mengirim 6 perwakilan untuk bertanding di debat bahasa Indonesia kelas 10 IPA 5. Kedua, setiap anggota tim harus 1. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, berstatus sebagai peserta didik aktif kelas 10 IPA 5 di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang ketiga, satu tim hanya boleh terdiri atas 6 orang per debat, 1 moderator, 1 noteland, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3, tata tertib umum. 1. Peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia setelah masing-masing regu mendapat topik dan bersiap ke panggung. Yang kedua, peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. Yang ketiga, pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. Yang keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik, hanya print material, seperti clipping koran atau majalah, dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton. Kelima, peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi. Yang keenam, pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin atau VP atau bahkan didiskualifikasi. Yang ketujuh, tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. Yang kedelapan, peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4, penilaian debat. Penilaian komposisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, isi atau konten. Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari Dewan Juri harus dibuktikan logika serta relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. Yang kedua, penyampaian atau style. Penyampaian adalah cara berdebat menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengarkan. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. Yang ketiga atau terakhir, strategi. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan atau tanggapan dengan baik terhadap video yang diberikan pada babak selanjutnya. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian.
Baik, debat akan dimulai sekarang. Yang pertama adalah perkenalan dari tim. Yang pertama dari tim oposisi terlebih dahulu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera yang saya hormati, Dewan Juri, Moderator, Notulen, dan Timer, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Di sini saya Fiarli Maulienda Jovienka, Amtet 12, selaku pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satyani Putri Winata, nomor absen 27. Saya sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Izura Alfreda Putri. Di sini saya berperan sebagai pembicara juga. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bujal Brod. Perkenalkan, nama saya Ilan Ibrahim. Sebelumnya itu kan ada 6. Iya. Itu satunya kemana ya? Maaf ya, kalau sampai tidak dapat hadir dikarenakan ada sakit. Selanjutnya untuk perkenalan dari tim afirmasi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Dewan Juri, Moderator, Notulen, Timer, Dokumenter 1 dan Dokumenter 2 serta penonton. Perkenalkan, saya Mersilia Niken, absen 19 sebagai pembicara 1. Selanjutnya, saya Salma Derita, nomor absen 26, saya sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naura Nabila, saya sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Fanta Madara Gendar Samardi, absen 15, saya sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Terwaris Putri, saya sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Reza Tulus-Janata, saya sebagai pembicara enam. Baik, tanpa berlama-lama langsung masuk sesi pertama, yaitu pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilakukan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan opsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian setiap orang maksimal 5 menit. Silakan dari tim afirmasi menyampaikan debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan tentang dengan opsi, yaitu penggunaan internet di era milenial lebih efektif daripada buku. Manfaat internet bagi pelajar itu sangatlah penting, dan internet juga meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Melalui media pembelajaran internet, dengan melalui video, tutorial YouTube, maupun PowerPoint atau gambar, bisa meningkatkan pembelajaran yang sangat efektif dan berguna juga bagi guru dengan menggunakan sebagai alat mengajar dengan memposting bahan ajar mereka yang berupa catatan dan video di situs web atau forum sekolah. Proses pembelajaran internet itu sangatlah menarik dan beragam dan dengan penggunaan video dan catatan tutorial. Daripada internet, kita juga bisa mendapatkan informasi terbaru atau up to date dengan informasi dengan keuntungan yang besar yang ditawarkan oleh internet. Dalam pembelajaran, internet sangatlah penting. Apalagi dalam keadaan sekarang, masyarakat Indonesia menggunakan media belajar secara daring. Itu kita menggunakan salah satu media, yaitu internet. Dengan menggunakan Google Classroom maupun Gmail, itu menambah atau mempermudah siswa dalam kegiatan belajarnya. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembicara kedua. Sebelumnya maaf tadi ada kesalahan. Untuk penyampaian materi biar berdiri ya. Baik, pembicara kedua dimulai sekarang. Baik, saya sama mereka. Di sini saya berprofesi sebagai seorang siswi dari sekolah menengah pertama. Pendapat saya dalam proses ini adalah saya akan sangatlah setuju dengan adanya koefisienan internet daripada buku dalam zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang atau yang sering disebut dengan zaman milenial, di zaman ini teknologi sudah semakin canggih dan juga semakin berkembang pesat, catatan juga luas, membuatnya kebutuhan kehidupan manusia bergantung kepada ada teknologi. Teknologi pada dasarnya membantu manusia dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, sebagaimana seorang belajar dan belajar. Dalam teknologi mereka menyediakan internet. Dalam internet kita sekarang, era kita sekarang atau era revolusi 4.0, mereka menyediakan Internet of Things atau yang bisa kita yakni adalah internet menyediakan segala sesuatu untuk dicari. Di dalam internet mereka juga menyediakan banyak sekali platform untuk kita mengakses pembelajaran. Seperti saya ambil satu contohnya adalah Zenius. Di dalam sana mereka menyediakan materi dan pembelajaran yang belum pernah kita dengar atau kita lihat sebelumnya. Di sana juga kita bisa melihat para guru, para dosen, mahasiswa atau mahasiswi, siswa atau siswi dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah ke atas, saling memberikan informasi dan juga pendapat untuk mendapatkan satu jawaban yang sama. Lalu keuntungan internet, apalagi zaman sekarang adalah dalam masa pandemi ini, sekolah dapat bisa saja berhenti karena pandemi. Internet yang digunakan untuk proses belajar seperti sekarang akan sangat memudahkan para siswa dalam melakukan pembelajaran tanpa batas. Lalu apakah dengan begitu saja saat pandemi seperti sekarang tanpa proses tatap muka mereka akan bisa mengerti materi yang disampaikan dalam buku? Disinilah kegunaan internet yang akan diuntukkan untuk para siswa, yaitu mereka bisa dapat mengakses video, mereka bisa melihat mendengar audio untuk memperdalam materi mereka masing-masing. Baik, terima kasih. Demikian selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya dari pembicara ketiga, presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara tiga akan menyampaikan pendapat saya mengenai penggunaan internet di era milenial ini lebih banyak digunakan daripada buku. Zaman sekarang tidak lepas dari teknologi. Teknologi sudah tidak sedikit sesuatu pelajar yang mencari referensi pakai internet. Mulai dari baca, sampai tentang perguruan tinggi, bahkan di luar instansi pendidikan. Dalam internet juga tidak hanya hal negatifnya, namun juga banyak manfaatnya. Pada saat pandemi ini juga banyak manfaat internet bagi pendidikan, karena banyak siswa juga yang terbantu pada internet. Teknologi sudah menjadi hal-hal yang menjadi kesadaran oleh masyarakat pada saat ini. Dalam internet juga banyak manfaat yang dapat diambil, bukan hanya kejelekannya saja yang dinilai, namun juga banyak manfaat dari internet itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pembicara keempat, presentasi dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara keempat dari tim afirmasi. Baik, pada era globalisasi kita tahu bahwa seorang pelajar tidak luput dari teknologi komputer. Lalu perkembangan teknologi komputer adalah jaringan komputer atau internet. Dengan adanya internet kita tahu bahwa berbagai hal dari belahan dunia. Meskipun begitu, internet juga memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Oleh karena itu, kita
dalam pemanfaatan internet kita harus memiliki filter keimanan serta moralitas yang baik untuk menyeleksi informasi yang kita peroleh. Baik, sekian saudara, terima kasih. Selanjutnya dari pembicara kelima, satu dimulai dari Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bali sebagai siswa dari Bulungan OSIS ingin menyampaikan tentang memberikan pendapat tentang baiknya pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online saya memudahkan siswa dalam belajar berbagai jangkauan dekat maupun jauh. Siswa juga dapat mengerti dan belajar tentang gadget dan juga internet. Siswa juga dapat mengerti tentang hal positif dan juga negatif dalam gadget. Siswa juga diharapkan dapat mengenali hal positif di gadget agar digunakan di dalam kegiatan lingkungan dan berbagai hal yang hari-harinya. Pembelajaran secara online itu sangat efektif karena materi pembelajaran bisa dicari lewat internet. Walaupun buku ada, tetapi sangat mudah mencari lewat internet. Contohnya yaitu lewat Google, YouTube, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan internet agar tidak kalah bersaing dengan negara lain. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pembicara terakhir, aku dimulai dari Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maria Penelitianata, selaku guru lebih menyukai pembelajaran online karena lebih simpel dalam pembelajaran dan juga pemberian tugas. Dan juga anak sekarang kan juga bergantung kepada gadget. Dan karena itu juga menguntungkan juga kepada guru dan juga murid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya dilanjutkan dari tim oposisi. Pembicara pertama dimulai dari Sarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih waktu dan tempatnya. Izinkan saya menyampaikan argumentasi saya tentang penggunaan internet sebagai media pembelajaran yang lebih baik dan efisien di era milenial seperti saat ini. Menurut argumen saya, semua itu di era saat ini tuh banyak sekali pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan dari internet. Salah satunya adalah dampak dari pornografi. Pornografi di era milenial saat ini sangatlah banyak berkembang di internet. Dari situs ilegal dan pornografi juga dapat mengganggu perkembangan pertumbuhan remaja dan anak-anak, khususnya bagi pelajar. Bagi pelajar sendiri, internet juga sangat berpengaruh negatif. Salah satunya adalah kecurangan saat ujian. Banyak sekali siswa-siswi dalam melakukan ujian menyelundupkan HP saat ujian dan melihat internet saat mereka mengerjakan, dan ini termasuk perilaku yang tidak baik. Selanjutnya adalah siswa malas belajar. Siswa lebih asik bermain gadget dibandingkan belajar dan lebih mementingkan bermain gadget dibandingkan belajarnya. Mereka lebih mementingkan bermain gadget dibandingkan tugas-tugasnya yang disampaikan dan diberikan oleh guru saat di sekolah. Kekerasan di era milenial juga banyak sekali ditimbulkan dari internet. Contohnya adalah pelecehan seksual. Marak sekali pelecehan seksual di era milenial saat ini, baik itu berbentuk chat maupun video dan lain-lain. Kekerasan mental, fisik juga banyak sekali dialami para remaja, anak-anak
kemudian yang tidak baik untuk kedepannya. Karena sebagai remaja kita harus banyak bersosialisasi serta berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya adalah plagiat. Banyak sekali sekarang individu lebih percaya kepada orang lain dibandingkan dirinya sendiri, dan itu membuat hilangnya rasa percaya diri. Sekian dari saya, terima kasih yang ada dengarkan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan pembicaraan kedua dari tim oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan tempat untuk saya. Di sini saya mewakili tim kontra. Saya tidak setuju dengan pendapat pada tim afirmasi. Karena penggunaan internet pada kenyataannya itu lebih banyak berdampak buruk pada remaja, anak-anak, bahkan pada pelajar. Salah satunya adalah siswa itu lebih malas untuk belajar, minat bacanya rendah, karena lebih sering melihat video-video yang ada di YouTube, di TikTok, bahkan di media-media sosial. Dan mereka lebih sering melihat tentang aib-aib orang dibandingkan untuk mencari tahu supaya kualitas dalam diri untuk menumbuhkan produktif pada diri seorang siswa. Dan bukan itu saja, dari segi nilai karakter sekarang sudah minim sekali sikap kejujuran. Contohnya saja saat ujian yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saat ujian, para siswa lebih sering browsing karena si pelajar itu lebih mementingkan nilai dibandingkan kualitas dari diri seorang pelajar, yaitu sikap kejujuran. Memang nilai itu penting, tetapi sikap kejujuran, kualitas dalam diri seorang pelajar itu juga penting. Jadi menurut saya nilai dengan kualitas itu berjalan secara beriringan, dan itu merupakan dampak dari penggunaan internet. Jadi saya tidak setuju jika dampak dari penggunaan internet itu hanya dilihat dari baiknya saja. Tapi kenyataannya dari penggunaan internet tersebut itu juga dapat menimbulkan dampak yang buruk untuk pelajar. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembicaraan segera waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai siswa. Sebelum itu terima kasih atas waktu dan tenangnya moderator. Saya tidak setuju tentang pendapat tersebut ya. Dikarenakan banyak sekali dampak negatif internet bagi belajar para siswa ya. Poin pertama, saya sebagai siswa ketika disuruh mencari materi di internet, banyak sekali iklan-iklan yang muncul di situs-situs yang saya cari, seperti iklan-iklan korupsi dan iklan-iklan yang berbasis 18+. Kemudian ada situs yang pernah saya buka, kemudian bisa membuat perangkat HP yang tidak rusak. Kemudian poin yang kedua, materi yang diberikan guru tidak selalu sama yang ada di internet. Di era milenial ini kita harus pintar-pintar mencari materi yang ada di buku sekolah, dikarenakan materi yang disampaikan guru pasti tidak jauh dari buku pendamping yang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian
Terima kasih. Selanjutnya untuk pembicara keempat, aku dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih telah memberikan waktu yang tepat untuk saya. Saya di sini sebagai penjaga perpustakaan, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut dikarenakan saat ini perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan baik malah para siswa malah lebih asik untuk bermain komputer, sekolah, dan HP yang diam-diam dibawa oleh siswa. Walaupun dilarang oleh pihak sekolah untuk bermain game online, terus chattingan, dan media sosial pada saat membaca buku atau pada saat pembelajaran dilakukan. Di zaman milenial sekarang, banyak siswi yang ke perpustakaan hanya untuk membaca buku novel, buku cerita yang ceritanya hanya kisah asmara ataupun yang lainnya. Jarang sekali siswa-siswi membaca buku sekolah. Maka dari itu, mulai dari sekarang, tanamkan minat baca kepada siswa-siswi dengan melakukan gerakan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih waktunya. Selanjutnya untuk pembicara kelima, waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak tidak setuju karena anak saya lebih mementingkan bermain game daripada belajar. Kemudian saya pernah mengetahui anak saya akan diri saya Selanjutnya sesi kedua, yaitu sesi antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta tanggapan. Pemberian pertanyaan dan tanggapan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai opsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian setiap orang maksimal 5 menit. Baik, dari tim afirmasi silakan apabila ada pertanyaan dan tanggapan. Baik, saya mau mendata. Saya di sini memiliki sambaran tentang literasi yang mungkin ya. Karena setiap anak itu memiliki otak yang berbeda-beda. Tidak semua bisa memahami materi yang ingin disampaikan hanya dengan membaca. Mereka pasti memiliki cara metode pembelajaran yang berbeda-beda, yaitu 1. Auditory dengan pendengaran visual, audio. 2. Visual, melihat gambar. Dan 3. Kinestetik, yaitu mempraktekannya langsung. Apakah buku bisa memberikan itu semua? Tentunya tidak. Di dalam buku mereka hanya memberikan teks saja, bukan memberikan gambar, audio. Lalu disinilah letak penggunaan internet. Dalam internet mereka bisa mengakses video yang memiliki gambar, audio, dan juga cara mempraktekannya langsung. Lalu untuk tentang situs yang mengandung iklan, saya sarankan bagi saudara untuk mendownload aplikasi memblokir iklan dari Play Store dulunya. Untuk ilham anaknya yang sering bermain HP, saya sarankan untuk memiliki sistem parental control, di mana Anda bisa untuk mengontrol segala sesuatunya dari HP Anda, sehingga anak Anda bisa menyadari waktu. Lalu untuk yang antisosial, apa gunanya mereka menciptakan media sosial? Tentunya untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan orang luar yang berada di luar jangkauannya dengan mereka. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf sebelumnya, jika ingin bertanya atau menyanggah, introduksi dulu ya. Dari tim komunikasi silakan. Ya baik. Instruksi. Saya dari Polda Jovinka akan menjawab pertanyaan dari Sama Berneta ya. Dia menjawab
juga kasus narkotika. Mereka juga di kalangan pelajar. Mereka juga berinteraksi dengan orang luar, bersosialisasi dengan orang luar. Tapi itu membawa dampak negatif, bukan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Sebelumnya instruksinya itu izin menyangga itu bertanya. Jika instruksi diperbolehkan maka dilanjutkan, jika tidak ya. Ya. Silakan dari tim afirmasi. Pernyataan dari apakah boleh? Untuk interaksi yang dulu itu, maka kita akan menyalakan internetnya. Apakah kita tidak menyalakan penggunanya? Karena pada dasarnya setiap barang itu akan menimbulkan sisi positif atau negatifnya, tergantung siapa pemakainya. Jadi ini bukan salah teknologi ya. Teknologi hanya memudahkan kita untuk komunikasi dengan orang luar, bukan untuk memberikan dampak negatif yang seperti yang kamu sampaikan, narkotika, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tim oposisi. Boleh. Ya, saya dari Mauri dan Jopianka. Di sini saya mau di sini menyatakan apa boleh? Ya. Kita sudah menyatakan teknologi ya tadi ya, yang seperti Anda bilang tadi. Tapi teknologi itu sebagai alat komunikasi. Tanpa itu kita juga tidak bisa. Makanya itu teknologi internet yang membawa mereka ke situ. Kalau tidak ada teknologi juga tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin ada hal itu terjadi. Kalau teknologi tidak ada, pasti tentunya tidak ada kan. Teknologi itu yang mengantar mereka sebagai alat komunikasi mereka. Dalam hal tersebut sekian, terima kasih. Seperti yang Anda bilang kan, karena internet itu memberikan kemudahan dan diakses dari kemudahan informasi tersebut, sehingga tidak ada penyakitnya. Sehingga banyak sekali dari segi keburukan itu akan mudah didapatkan untuk pelajar. Contohnya saja informasi pornografi. Karena internet yang terlalu luas, terlalu bebas, menyebabkan siswa itu yang seharusnya tidak tahu tentang pornografi pada usia di bawah umur, mereka menjadi tahu. Sekian, terima kasih. Baik, dari tim oposisi apakah ada tambahan? Belum tambahan dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Saya di sini akan argumentasi dari ya afirmasi. Jadi yang di pendapat saya tadi bahwa saya tidak mendorong aplikasi untuk pemblokiran iklan di zaman sekarang. Banyak berbeda dengan merek HP ya, dan tentu saja memori kualitas memorinya berbeda-beda. Jadi tidak semuanya HP itu cuma untuk mendownload aplikasi yang disebutkan tadi. Tetapi dengan adanya Google, kita sebenarnya ingin Google tapi dalam situs tersebut banyak sekali dampak negatifnya. Bahkan bisa sampai dalam sistem HP. Jadi bagaimana caranya jika HP itu tidak memori? Jadi menurut saya kita juga seharusnya download aplikasi tersebut. Dari tim afirmasi apakah ada tanggapan? Menyanggah pernyataan dari Mbak Jora dan juga Mbak Uri ya. Mbak Uri ya, menurut Mbak Uri pada masa sekarang ekonomi mempermudah kita untuk berbuat jaya. Lalu bagaimana dengan zaman dahulu saat handphone belum diciptakan? Apakah tidak ada kejadian sama sekali? Pasti tentunya ada. Tidak mungkin kan tidak ada. Kalau untuk Mbak Jora tidak kuat untuk mendownload aplikasi pemblokir iklan,
Di dalam HP kita juga menyediakan fitur untuk memblokir iklan ya. Di Google kita bisa carinya, ada di apa itu pengaturan judulnya ada memblokir iklan. Jadi Anda tidak usah menggunakan juga untuk memblokirnya karena HP kita sudah menyediakannya juga. Baik, terima kasih. Ya. Saya biar mau DPK saya semuanya lagi. Memang bukan berarti zaman sekarang, bukan berarti zaman dulu tidak ada teknologi, tidak ada kesehatan. Memang ada kesehatan, tapi lebih minim dibandingkan pada saat era sekarang. Era milenial kejahatan semakin meningkat dibandingkan era zaman dahulu. Anda bisa lihat dari zaman ke zaman semakin canggihnya internet, semakin banyak juga kejahatan yang beredar. Dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang menyanggah atau bertanya, kalau bisa jangan gitu saja ya. Bertanya. Tugasnya guru adalah untuk mendidik anak dan mengajar anak. Pertanyaannya, jika pelajaran online berarti kalau kita belajar secara tatap muka itu Anda lebih malas. Anda malas untuk mengajar secara tatap muka karena Anda lebih senang dalam belajar secara daring atau online. Terima kasih. Sekian. Baik, dari 5 afirmasi, Bapak Guru silakan. Bukannya malas ya, karena itu lebih efektif. Enggak, siswa enggak bisa memilih sana sini kan rumahnya ada juga yang jauh. Apakah Anda tidak memikirkan siswa? Begitu. Dan juga rumah saya juga jauh. Itulah yang dari saya. Ya, saya dari Pemuda Jogja dan di sini ingin menyangga dari Pak Guru ya. Pak Guru boleh kan? Berarti Anda sebagai guru tidak niat mengabdi. Anda tidak memikirkan dampak negatif dari hal tersebut. Banyak sekarang siswa yang berpendapat bahwa belajar secara tatap muka lebih efisien dibandingkan belajar lewat daring. Siswa lebih paham dan lebih memahami materi apabila melakukan pelajaran tatap muka di sekolah. Saat daring, mereka memang mendapatkan materi, tapi sulit untuk memahaminya karena tidak bisa dijelaskan secara langsung oleh guru tersebut. Jika Anda berpikiran memiliki pemikiran seperti itu, berarti Anda tidak niat mengabdi sebagai guru dan Anda juga tidak memikirkan dampak negatif dari hal tersebut. Terima kasih. Baik, dari 5 afirmasi, apakah ada anggaran? Baik, silakan. Boleh? Saya ingin menyanggah itu Mbak Firly. Saya bukannya nggak mengabdi pada ya. Saya juga mengasihani kepada anak-anak yang rumahnya jauh. Apakah Anda tidak memikirkan juga? Sekarang kok juga bayarnya mahal. Dan juga apa kata rekan saya? Semarang itu berbeda-beda dalam mengambil materi. Dan juga sekarang juga pandemi Omikron dan COVID-19. Oh, Jangan. COVID. Ya, beda. Ya, saya mau jadi mereka ini dengan lagi. Berarti Anda tidak memikirkan otak dari anak didik Anda. Di saat anak didik Anda tidak dapat memahami materi dengan benar, mereka akan kesulitan untuk belajar. Dan tadi katanya ada pandemi ya. Ya memang di saat ini kita sedang mengalami pandemi. Tapi kita bisa menjalankannya dengan sesuai protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti kita juga sudah menjalankan vaksin, memakai masker saat berkegiatan dan menjaga jarak. Jadi kita tuh dan banyak juga dapat pendapat dari pelajar yang sudah saya jelaskan tadi lebih memahami materi saat tatap muka dibandingkan daring. Berarti kalau Anda memilih dan Anda tidak mengasihi otak anak didik Anda. Soalnya anak didik Anda itu juga perlu belajar dengan baik dan benar, memahami materi dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Dan juga saat pelajaran daring, anak-anak itu lebih sering melihat materinya saja tapi tidak paham.
tapi Anda tidak memberikan arti dari perumpamaan tersebut. Anda harus lebih menjelaskan dari perumpamaan tersebut. Jika Anda memberikan hanya perumpamaan saja, tidak akan ada ujungnya. Jadi Anda harus memberikan arti dari perumpamaan tersebut. Baik, terima kasih. Silakan. Guru ulangan juga menggunakan internet. Guru ulangan kan menggunakan internet. Berarti referensi guru kan juga dari internet. Baik, sebelumnya untuk tim yang lain atau teman-temannya apabila ada yang ingin menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, akan saya lempar ke tim oposisi. Apa ada? Baik, saya akan lempar ke tim oposisi, silakan. Ya, saya Fiali Paulina Jobenka di sini saya akan menyadari. Belum tentu semua guru mengambil referensi soal tersebut dari internet. Banyak guru yang mempunyai pola pikiran sendiri dan membuat soal itu sendiri. Belum tentu guru tersebut mengambil soal dari internet. Nyatanya sekarang banyak kok browsing, nyatanya tidak ada jawabannya. Dari guru tersebut membuat soalnya sendiri, bukan referensi dari internet. Belum tentu guru tersebut mengambil soal dari internet. Jadi tidak semua Pak, tidak semua seperti itu. Terima kasih. Dari tim oposisi ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Dan saya akan lempar ke tim afirmasi, silakan. Yang dibahas tadi referensi pembelajaran dari internet, bukan soal ujian dari internet. Yang saya. Tim afirmasi, apakah ada yang ingin menambahkan dari pembicara 3? Apakah ada? Jika tidak ada, akan saya lempar ke tim oposisi, silakan. Maaf sebelumnya, tetapi pihak dari Pak Al-Ghifari tadi itu bilangnya ujian online. Berarti ujian itu berkaitan dengan soal. Jadi sebelum berpendapat, dengarkan baik-baik dulu. Terima kasih. Ada yang menambahkan dari tim oposisi? Saya akhiri mau. Yang lain juga boleh kok. Ya, saya guru mengambil referensi belajar dari internet ya, yang ada katakan tadi. Belum nggak semua guru kok seperti itu. Banyak kok juga guru yang di luar sana tidak mengambil referensinya dari internet. Nah, Bapak Fahri tadi mengatakan bahwa soal ujian ya. Jadi saya menjawabnya juga tentang soal. Lain kali kalau temannya membaca dengarkan aja. Saya akan menanggapi pernyataan dari Firi dan Satya, apa boleh? Jadi yang kata Mbak Firi tadi, setiap guru tidak semuanya ya mengambil referensi dari internet. Lalu bagaimana dengan para siswa yang mengikuti ujian online yang katamu curang? Apakah semuanya seperti itu? Tentunya tidak kan? Tidak semuanya curang dalam satu ujian online. Pasti ada yang sangat jujur dan juga belajar mati-matian untuk mendapat jawaban. Tidak semuanya seperti itu. Jadi jangan samaratakan. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan dari tim afirmasi? Izin juga. Saya ingin memberi pertanyaan. Apakah Anda bisa membuktikan kalau siswa itu benar-benar jujur? Padahal kan dia ada di rumah dan bukan di rumah gerombolan itu kan bukan di rumah masing-masing. Apakah Anda bisa memberikan contohnya? Terima kasih. Izin menambahi. Silakan. Dan Anda tidak boleh langsung bilang bahwa ada kebanyakan siswa itu jujur. Tidak. Banyak siswa, kita bicara kenyataan saja. Kenyataannya banyak para siswa yang lebih memilih browsing, akan lebih memilih untuk nilai yang baik dibandingkan kualitas dalam diri seorang pelajar. Baik, terima kasih. Ada yang menambahkan lagi dari tim oposisi? Bicara 5 mungkin? Baik, saya akan lempar ke tim afirmasi, silakan. Afirmasi, silakan.
diam. Pada saat saya SMP, saya melihat karena apa? Karena saya nggak paham. Karena dari pihak guru hanya memberikan materi saja, tidak menunjukkan apakah saya paham. Tidak. Berarti Anda setuju dong kalau internet itu lebih efisien daripada buku? Berarti buku memberikan materi yang lebih rinci dan lebih jelas dibanding yang sampai buku. Benar bukan? Benar begitu bukan? Iya. Tapi sumbernya saya dapatkan tidak hanya dari browsing, itu hanya sebagian. Tetapi saya juga melihat di buku. Berarti referensi saya ada dua. Tetapi saya lebih percaya di buku karena apa? Karena yang di browsing itu belum tentu betul. Baik, terima kasih izinnya ya. Baik, saya akan menyanggah. Jadi Anda kan tadi melihat internet, ya. Justru Anda mendapat materi tersebut itu dari internet, Kak. Berarti Anda mendukung internet tersebut untuk menambah wawasan belajar Anda. Baik, di afirmasi apakah yang mengatakan? Saya juga akan memberikan satu contoh bukti nyata yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, yaitu pada saat presentasi pendidikan agama Islam. Saat Mbak Izura maju, saya memberikan pertanyaan saya yang terakhir, apakah Mbak Izura mencari jawaban tersebut di dalam buku? Tidak, kelompok Anda mencarinya di dalam Google dan menemukan jawabannya di Google kan? Padahal pertanyaan yang saya tanyakan, jawabannya ada di dalam buku. Kenapa Anda tidak membukanya di dalam buku? Baik, terima kasih. Ya, saya akan. Dari tim afirmasi mungkin ada yang menambahkan? Mungkin bicara 4, 5, 6. Jika tidak ada, akan saya lempar ke tim oposisi, silakan. Ya, sebelumnya ya, saya boleh ya. Sebelumnya ini persoalan dengan saya. Kan bukti nyata, benar? Ya mungkin tidak efisien yang dari internet. Nyatanya ada yang menjawab dari internet dan guru agama itu juga memiliki pendapat salah. Bukan itu jawabannya. Jadi jawaban dari internet itu belum tentu benar. Ada kok yang menjawab dari internet dan nyatanya ditanya itu salah jawabannya. Terima kasih. Saya bisa menambah. Dan saya sadari bahwa saat saya melihat jawaban di internet itu menjerumuskan saya kepada minimnya kejujuran, nilai karakter yang saya dapatkan. Saya tidak memiliki kualitas dalam diri, dalam segi nilai karakter kejujuran, dan itu terbukti. Baik, terima kasih. Jika siswa tersebut memintingkan siswa tersebut lihat internet, ya satu saja. Bagi siswa tersebut belajar tidak jujur, membentuk karakter yang buruk bagi dirinya sendiri. Mau jadi apa kalau sudah dari awal mempunyai karakter yang buruk ke depannya? Sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf sebelumnya diperhatikan teliti ya peraturannya. Misal perwakilan sebagai guru atau teman atau apa itu ditelitikan. Maksudnya itu saya jadi guru, berarti kan saya guru gitu loh. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan dari tim afirmasi. Ya silakan membicarakan nanti. Saya izinnya untuk Mbak Heli. Kan saat ujian itu HP-nya disuruh pukulkan ke depan kan, terus jadinya bagaimana? Yes, bisa menambahkan. Jika masih ada yang menyebutkan apakah itu masih salah teknologi, padahal dari dulu saja sudah menyita HP mereka. Apakah ini masih salah teknologi? Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari tim afirmasi? Jika tidak, saya lempar ke tim oposisi. Ya, seperti yang dibilang tadi ya. Bapak dulu. Dikumpulkan, nyatanya juga masih banyak kok siswa yang menyelundupkan. Pembawa yang kedua, contohnya, dan pertanyaan dari Anda.
nomor 2. Ya, baik, silakan. Jadi sebenarnya materi kuliah itu tidak jauh dari materi yang ada di buku dan yang dijelaskan pada kegiatan masing-masing mengajar sehari-hari ya. Jadi untuk akses belajar itu kalau bisa itu lewat buku, karena kan guru sendiri biasanya mencari referensi buku dan kemudian sedikit menjelaskan materi-materi sebelum ulangan itu materi dijelaskan seperti biasanya. Baik, apa ada tambahan lagi? Silakan. Ya. Dari membaca buku juga kita bisa menanamkan diri dalam sesuatu untuk lebih suka membaca ya, menanamkan minat membaca, menambah keinginan untuk lebih sering membaca, literasi dan lain-lain ya. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari diri apa boleh? Untuk miliknya membaca, internet juga menyediakan berita yang untuk kita baca adalah mereka juga menyediakannya di internet, bahkan lebih mudah didapatkan, informasinya cepat dan juga kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya dari halaman-halaman, mereka langsung menyediakan lewat satu baris saja. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan? Ya, silakan. Silakan. Saya menjaga Mbak Vivi tentang kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh salah satu teman saya yang bernama Ipul. Dia ulangan tidak menyelundupkan HP saja, tapi dia juga menyelundupkan buku. Apakah itu juga salah internet? Saya pilih ya. Tapi dari aku pakai ya. Apakah yang sampai kalau itu salah satu contoh perilaku yang ditimbulkan dari kecanduan internet yang berbentuk tidak jujur. Dan itu juga contoh perilaku tidak baik. Salah satunya dampak dari internet. Tadi menyanggah bahwa kecanduan dari internet. Dampak bagi kesehatan. Bapak melihat layar HP lebih sering itu juga tidak baik bagi kesehatan mata. Dan kalau anak anti radiasi, ya itu minim sekali. Nyatanya juga banyak kok sekarang lebih banyak bermain HP dan dia begadang bermain HP, nyatanya juga pembuluh darahnya pecah meninggal. Itu pasti dimungkinkan dari pengaruh kalau tertentu. Nah, dari tim afirmasi ada yang menjaga? Silakan. Apakah kerusakan mata itu disebabkan oleh gadget atau membaca buku dengan masalah itu juga dapat menyebabkan sakit mata? Terima kasih. Apakah ada tambahan dari tim afirmasi? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan, apakah ketidakjujuran disebabkan oleh internet? Silakan dari tim afirmasi. Untuk karakter itu dibentuknya di lingkungan sekitar ya, bukan teknologi aja saya yang salah. Harusnya lingkungan, peran orang tua pasti juga kan membentuk karakter anaknya itu sendiri. Jika jujur, jika yang disalahkan internet, apakah itu adil? Padahal mereka punya orang tua yang harus menjaga sikap mereka, yang lingkungan mereka, adaptasi mereka untuk mendapatkan karakter dan perilaku yang baik. Baik, terima kasih. Silakan bawa guru. Ya, silakan. Saya di sini hanya mendukung soal internet, bukan orang yang menggunakan internet. Jadi internet itu mempermudah, tinggal orangnya saja yang ingin menggunakan internet dengan positif atau negatif. Silakan dari tim afirmasi. Di sini saya menyanggah dari pernyataan Mbak Salma. Mbak Salma tadi bilang bahwa penggunaan internet itu menyebabkan bukan dari sesuatu itu memang betul, tetapi internet itu menyebabkan kurangnya relasi pertemanan pada sosial sehingga berdampak pada sosial yang lebih akrab dengan dunia teknologi dan itu akan mengakibatkan kecanduan. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan dari tim afirmasi? Ya, saya Silakan. tadi ada bilang tidak hanya dari internet ya dalam merusak kesehatan, tapi yang tangannya itu yang lebih berbahaya itu dari kecerahan layar HP. Terus tadi ini juga ya, apa tadi bentuk perilaku ya. Banyak kok sekarang perilaku itu dia itu minim sekali berkomunikasi dengan keluarga, berteman dengan temannya di lingkungannya sekitar.
di kamar dibandingkan berkumpul, berbicara, sharing dengan keluarganya. Itu bukti nyata. Kedua orang tua juga seperti itu. Bertemu anaknya bukan malah mengajak ngobrol anaknya, tapi mereka juga bermain gadget, bermain internet. Bukan hanya anak saja, berarti orang tua juga seperti itu. Nyatanya kan seperti itu. Banyak kok buktinya. Sekian, terima kasih. Mungkin dari tim oposisi pembicara 5 sebagai perwakilan dari Bapak seorang murid, apakah ada pendapat yang ingin disampaikan? Apa yang menyanggah? Silakan. Saya ingin menambahkan apakah boleh? Silakan. Jadi yang dibicarakan oleh Sakti dan Fitri, anak saya juga begitu. Kecanduan. Saya akan menyanggah pernyataan dari Pak Sakti, Fitri, dan juga Bapak Ibu. Jadi saya bilang dari awal, saya menyarankan untuk mendapatkan sistem parental control untuk anak Anda. Lalu untuk masalah sosial, saya jujur adalah anak yang introvert. Saya agak sulit untuk bergaul di dalam dunia nyata, namun di dalam media sosial saya mendapatkan banyak sekali teman dan juga saya mendapatkan banyak sekali interaksi, walaupun tidak nyata hanya sebuah virtual, tapi mereka bisa menambah teman sosial saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Guru. Jadi menambahi Mbak Salma, orang yang suka di rumah atau enggak suka keluar ke internet itu bukan tergantung gadget ya. Itu karena juga lingkungan atau sering dibully karena dikecilkan. Ya dari saya. Ya itu apa itu gunanya orang tua di situ ya untuk mengetahui lingkungan anak mereka itu seperti apa. Jadi mereka harus tahu bagaimana anak mereka harus beradaptasi itu seperti apa. Itu adalah peran penting orang tua untuk mendidik anak mereka supaya mereka tidak menjadi anak yang jarang bersosialisasi, jarang keluar rumah, dan jarang untuk bertemu dengan teman. Baik, terima kasih. Silakan dari tim oposisi. Ya, saya akan menunjukkan Anda ya. Ya. Tapi orang tua mengontrol ya anaknya ya. Berarti harus sabarnya kok orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya dan bingung kan bisa mementingkan gadget. Orang rumah kalau memainkan gadget banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, lebih peduli terhadap gadgetnya. Dan juga materi itu ya. Dari Bapak Ibu, Bapak Rizky gak mau keluar rumah karena dibully ya. Perilaku bullying itu juga dapat terpengaruh dari internet loh Pak. Bukan hanya dari lingkungan saja. Banyak perilaku bullying yang bersumber dari internet. Contohnya, dia melihat video pembulian terus agar terlihat keren juga dia ikut ikutan seperti itu. Banyak yang seperti itu. Yang sok keren, tapi itu menimbulkan dan tidak memikirkan kesehatan mental terhadap orang lain. Untuk orang tua yang sekarang ya, orang zaman sekarang itu pulang kerja terus mendingan handphone ya, bermain gadget dan seperti itu, tidak peduli terhadap anaknya. Kalau contoh saya sendiri, orang tua saya sendiri. Terima kasih. Izin saya menambahi. Dari banyaknya teman itu akan menimbulkan pergaulan bebas. Karena banyaknya lingkungan, banyaknya pertemanan, sehingga pertemanan itu menjadi bebas. Dan itu yang mengakibatkan anak menjadi minim dan juga minim akhlak, dan juga anak-anak lebih sering membuli lewat media sosial yang itu berdampak pada kesehatan mental si pelajar. Pak Guru. Saya akan menambah Mbak Fitri dan juga Mbak Hetri. Belum tentu anak itu juga seperti itu karena media sosial juga. Tergantung orangnya bisa mengontrol atau tidak, dan juga lingkungan. Tergantung anaknya juga. Semua itu tergantung anak, tergantung diri sendiri bisa mengontrol atau tidak. Tentunya saya nggak bisa mengontrol diri saya sendiri. Dan kamu apa bisa? Baik, jadi terima kasih yang menambahkan. Dari mosi yang kita bahas yaitu penggunaan internet
lebih efektif di era milenial daripada buku. Yang dikatakan oleh Bapak Rifki sangat benar. Dan menurut Menteri Kominfo Ifratul sendiri pada tanggal 18 Februari 2014 membuka acara seminar sehari internasional penggunaan media digital di kalangan anak dan remaja Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Kominfo mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Kita harus mendorong anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta kebudayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin dari tim mau sendiri. Saya dari Bapak Riki kan ya. Jadi Anda benar dong. Jadi kita nggak salah. Jadi Anda berperilaku tidak baik itu juga dari internet ya. Karena internet tadi tidak bisa. Tadi Anda bilang ya. Seperti contohnya saya. Berarti Anda tidak bisa mengontrol dan Anda memiliki sifat tidak baik itu juga bersumber dari internet. Anda tadi berkata iya, Bapak. Ya, terima kasih. Saya bilang baik. Dan berarti sudah ada bukti nyata bahwa karena kecanduan internet, Bapak tidak bisa mengontrol dan berlaku tidak baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari tim mau sendiri. Ada. Apa yang salah Pak Guru? Itu bukan salah internet aja, itu salah diri saya sendiri karena tidak bisa mengontrol. Jadi jangan salahkan internet itu diciptakan karena untuk bisa membuat negeri lebih maju, bukan menurun. Contohnya ada menurun. Ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari tim afirmasi ya. Dalam posisi kita hanya membahas internet dan juga buku kata kuncinya hanya itu. Internet dan buku. Lalu apakah hubungannya dengan interaksi? Lalu apa itu? Di hubungan anak-anak dan orang tua, padahal yang kita bahas adalah internet dan buku. Jadi apa hubungannya? Buat apa merembet ke masalah yang lain? Padahal kita hanya bahas internet di zaman milenial lebih efisien daripada buku. Baik, terima kasih. Kan yang mau mulai itu Bapak Guru, Bapak Rifki. Kalau kita yang mulai, kita hanya memberikan Ayo tim. Jadi Anda bilang apa hubungannya dengan orang tua dan sosial? Buku dan internet kan? Internet itu juga berpengaruh buruk terhadap tindakan sosial bermasyarakat. Tindakan sosial bermasyarakat itu internet juga berdampak dari situ, juga mempunyai pengaruh juga. Lalu orang tua. Ya tadi orang tua ya. Ada tadi bilang orang tua bisa mengontrol ya. Tapi nyatanya tidak. Orang tua juga memilih bermain internet dan mengontrol itu. Akan juga saling memberikan pernyataan dan pertanyaan serta tanggapan. Selanjutnya masuk sesi ketiga yaitu penonton memberikan pertanyaan. Baik, untuk penonton yang ingin bertanya silakan instruksi terlebih dahulu. Jika diperbolehkan maka sampaikan. Baik, silakan. Saya izin perkenalkan, nama saya Denis. Saya mau bertanya kepada tim kontak. Jadi kan tim kontak tidak setuju adanya internet. Saya bertanya, apakah semua jawaban itu ada di buku? Apakah ada semua materi itu di buku? Jika buku lebih efektif, tapi buku itu lebih mahal,
Jadi untuk buku itu sekarang banyak di perpustakaan. Kenapa harus sulit-sulit membeli kuota untuk mencari jawaban di internet? Bahkan ada di buku di perpustakaan tanpa harus menguangkan. Kalau susah ada yang nanti menjawab, belum tentu perpustakaan sekolah ada buku yang ada cari tersebut. Karena ada perpustakaan daerah yang bisa Anda ke sana gratis, tidak membayar sama sekali. Dan itu juga terdapat banyak buku dan Anda bisa mencari jawabannya di situ. Sekian, terima kasih. Saya jadi ingin menyanggap pernyataan ini. Apakah Anda bisa memberikan waktu perpustakaan daerah lengkap bukunya? Apakah Anda juga pernah ke sana untuk mengecek semuanya? Terima kasih. Ya, Pak jawab ya. Kalau ditanya lengkap, pasti lengkap. Nyatanya saya mencari buku yang saya cari, saya juga ketemu, juga ada. Tidak hanya satu buku. Kalau Anda tidak ketemu, berarti Anda kurang teliti. Coba dicari sekarang. Kalau perlu sekarang, ayo cari juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Bagaimana saudara Jani sama kan? Belum, saya Tangan. yang mungkin saya cari sama yang Anda cari itu beda. Semisal saya sudah ke perpustakaan daerah dan saya pada petugas di sana, kalau buku yang saya cari itu tidak ada, apakah saya tidak butuh internet untuk mencari apa yang saya cari tersebut? Terima kasih. Ya, saya sudah menjawab ya. Buku yang Anda cari apa? Semuanya ada kok di sana. Kalau nggak ada di sini berarti kalau tentang pelajaran ya pasti ada. Semua pasti ada. Tentang buku semua pelajaran itu pasti semua ada di sana. Kalau nggak ada di perpustakaan sekolah juga ada. Kalau nggak ada di perpustakaan di sana juga ada. Karena di bawah naungan pemerintah. Kalau buku yang Anda cari itu tentang pendidikan pasti ada di sana. Saya kurang Selanjutnya untuk penonton yang ingin bertanya. Lan. Pertanyaan untuk afirmasi, memang benar internet itu sangat memudahkan, sangat membantu untuk masa pandemi ini. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses internet, entah karena mereka tidak memiliki gawai atau karena tempat tinggal terbatas sehingga tidak bisa mengakses internet dengan sinyal. Dengan begitu, anak-anak tersebut yang tidak bisa mengakses internet akan sangat dirugikan dengan pembelajaran dari menggunakan internet. Mereka akan kesusahan untuk mendapatkan materi dari sinyal. Bagaimana tanggapan afirmasi tadi atau mungkin solusi yang betul? Terima kasih. Larang tim aplikasi. Saya ingin jawab yang ditanyakan tadi. Jika sinyal itu tidak ada, saya juga pernah merasakan itu. Saya hanya butuh uang 2.000 atau 3.000 dan saya bisa pergi ke warnet. Dan warnet itu juga termasuk dapat mencari internet dengan jelas. Terima kasih. Saya juga ingin menambahi untuk masalah penggunaan internet atau data seluler, para pemerintah juga memberikan internet gratis untuk para siswa tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir penggunaan internet kita yang harus kita beli. Masalah yang juga adalah mereka tinggal di tempat kecil yang mungkin tidak bisa menggunakan seperti warnet dan sinyal pun tidak ada. Itu bagaimana? Itu kan mereka dirugikan. Belajar tersebut menggunakan internet tersebut. Pastinya pemerintah memberikan izin untuk menjawab pertanyaan. Pastinya pemerintah memberikan bantuan pada mereka yang tinggal di tempat terpencil seperti bantuan buku, bantuan gawai, walaupun hanya meminjamkan saja. Itu pasti tidak dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekian. Karena waktu sudah habis, kita lanjut ke penutup ya. Hasil debat oleh Natulen. Silakan Natulen. Ya, menurut saya hasil debat kali ini yang paling mendekati ya tim afirmasi, karena banyak sekali manfaat dari internet tersebut. Baik, karena sudah telah selesai, terima kasih atas kehadirannya dari tim oposisi dan tim afirmasi dan juga penonton-penonton semua. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk